Tapi pun, Sobat Kiai, gimana nih kabarnya? Hari ini Kiai mau menanggapi terkait dengan adanya sebuah peristiwa yang mengesankan seperti maling kundang jilid 2 nih teman-teman. Nah, Sobat Kiai, baru-baru ini jagat maya digemparkan melalui video yang informasinya kita dapat bahwa ada seorang anak yang ingin melaporkan ibu kandungnya terkait dengan harta warisan. Kita semua tentu pilu melihatnya, Sobat Kiai semua, dan kita melihat masih ada hari ini di zaman ini seorang anggota polisi yang dalam hal ini kalau tidak salah itu seorang kasat reskrim yang bahkan siap mengorbankan uang untuk mengganti apa yang menjadi tuntutan seorang anak tersebut. Soal warisan, soal harta warisan ini tentu kita sebagai manusia ya sangat miris pula melihatnya. Maka Kiai coba menanggapi ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak lagi terjadi hal yang seperti ini. Nah, Sobat Kiai, terkait apa yang tadi kita sampaikan warisan, nanti Sobat Kiai akan bahas soal warisan secara detail. Di dalam perkara ini kita melihat keinginan seorang anak kandung yang melaporkan ibunya disangkakan melakukan penggelapan. Luar biasa, Sobat Kiai. Sebagai seorang anak juga tentu kita semua punya ibu, sangat miris, sangat tersentuh sekali hati ini bahwa disinilah mungkin letaknya iman harus bermain, Sobat Kiai. Untuk itu, yuk kita bahas mengenai penggelapan yang disangkakan oleh anak tersebut. Penggelapan merupakan suatu tindakan yang tidak jujur mengenai barang milik orang lain yang tidak diketahui. Tujuannya untuk menguasai barang tersebut. Nah, biasanya tindakan ini pun dilakukan oleh satu atau dua orang lebih seperti itu. Sebagian tindakan penggelapan ini tentunya merupakan sebuah perilaku yang melawan hukum atau tindak pidana yang melawan hukum. Di dalam tindak pidana penggelapan ini ada beberapa unsur, diantaranya unsur secara subjektif. Ya. Secara subjektif, unsur ini merupakan sebuah tindakan kesengajaan. Maka di dalam pasal biasanya disebutkan dengan sengaja. Secara subjektif di situ akan masuk unsurnya. Dengan sengaja misalnya melakukan penggelapan. Kedua, unsur secara objektif atau yang kedua adalah objektif. Dalam hal ini dilihat dengan kata unsur barang siapa. Barang siapa di sini menunjukkan orang atau pelakunya yang dalam tanda kutip kata lain adalah deder, yang menegaskan bahwa orang ini lah pelakunya dalam hal pasal penggelapan tersebut. Berikutnya Sobat Kiai, ada disebut sebagai unsur suatu benda. Unsur suatu benda di sini sifatnya benda yang bisa dipindah-pindahkan, yang biasa disebut dengan benda bergerak. Berikutnya adalah unsur menguasai secara melawan hukum. Unsur menguasai secara melawan hukum ini maksudnya adalah seolah-olah dia menguasai barang yang dia gelapkan tersebut, dipindah tangankan ke dirinya dan penguasaannya seolah menjadi miliknya. Itu maksudnya teman-teman. Dalam hal ini apabila ada sebuah kerjasama atau ini ada perikatan bersama, kemudian salah
satu daripada orang tersebut menggunakan barang atau uang, ini bisa masuk dalam kategori penggelapan karena kepemilikannya adalah bersama-sama tapi digunakan untuk kepentingan sendiri. Sobat Kiaiku, atas kejadian yang melibatkan seorang anak yang ingin melaporkan ibunya dengan tuduhan penggelapan dan unsur-unsur yang tadi sudah coba kita urai bersama, bahwa terkait dengan tindak pidana ini sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu termaktub di dalam pasal 372 sampai dengan 377. Nah, Sobat Kiai, bunyinya pada pasal 372, barang siapa dengan sengaja, seperti tadi yang unsur yang sudah kita jelaskan ya, unsur pokoknya, bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu tadi berkenaan dengan pasal, kemudian beberapa unsur yang mengikuti persoalan penggelapan. Biasanya kita di dalam berbisnis, di dalam bergaul sesama teman, rekan bisnis dan lain-lain, sering sekali terjadi seperti itu. Akhirnya timbullah pengaduan dengan dugaan penggelapan. Kiai mengajak pada sobat Kiai semua agar kita bisa menghormati orang lain, menghormati sesama rekan kerja, rekan bisnis ya. Terkait juga dengan video yang sempat viral bahwa kita harus menghormati ibu kita harus menghormati orang tua kita, karena yang akan ditarik oleh seorang anak tersebut dalam laporannya ke Polres Lombok Tengah itu berkaitan dengan yang dimaksud dengan penggelapan. Di lain sisi, sebagai manusia kita harus menjaga perilaku kita, menjaga sikap kita dalam berbisnis dan lainnya. Tapi dengan kaitannya seorang anak yang ingin melaporkan ibu, semoga ini tidak terjadi dan tidak pernah terjadi. Karena di dalam agama kita sendiri, dalam Islam tentunya, surga ada di telapak kaki ibu. Dan saya mengajak, Kiai mengajak untuk berdoa kita terhadap ibu-ibu kita. Semoga kelak kita nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikum, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, and share.